kita market share-nya number one. Terima kasih nih Pak atas kesempatannya. Terima kasih. Ini karena Bapak dari Direktur Consumer Loan ya, bisa bilang itu. Jadi, Consumer banking. Oh, consumer banking. Oke. Ya. Jadi saya akan lebih banyak bertanya soal consumer nih Pak. Betul. Tapi untuk pertama kali boleh nggak pertanyaan pertama nih, outstanding consumernya di BCA sekarang berapa nih Pak? Yang saya ingat ya, consumer loan kita itu pertumbuhan yang saya ingat justru. Pertumbuhannya itu dibandingkan dengan tahun lalu itu lumayan bagus kalau angka Q1 ya. Jadi 12,7%. Kalau KPR itu tumbuhnya kurang lebih 11,6%. Nah, betul. Jadi saya rasa pertumbuhannya sih lumayan tinggi dong, Pak, bagus ya, karena untuk market share BCA juga di KPR kita boleh dikatakan di luar KPR yang subsidi, kita market share-nya number one. Ya. Jadi pertumbuhan kredit kita sih bagus. Nanti outstanding-nya saya bisa kasih angkanya berikutnya. Secara umum pertumbuhan industri juga sebenarnya lumayan bagus. Memang kita masih sebagai market leader kalau untuk KPR. Oke, ininya. Itu angka 12 dibandingkan dengan tahun-tahun lalunya gimana Pak? Oh, jadi kan abis pandemi ini sekarang kita sudah endemi nih gitu. Ya, jadi gini, kita ngelihatnya justru dari target absolutnya. Jadi tahun lalu itu pertama kali kita memecahkan target 100 triliun. Oh iya. Ya, jadi itu pencapaian itu yang di masa pandemi lagi ya? Itu di masa pandemi. Jadi sebenarnya pertumbuhan kita sih boleh dikatakan bagus sekali, kecuali pada saat-saat awal pandemi. Ya. Karena saat itu kan memang ketidakpastiannya sangat besar. Iya. Kita juga nggak tahu ini portfolio kredit kita ini yang bermasalah berapa banyak. Saya rasa semua bank juga menghadapi masalah yang sama. Kita kan perlu melakukan stress testing dulu. Tapi kita bersyukur bahwa pertumbuhan tetap bagus bahkan saat-saat pandemi. Yang menarik adalah gini ya, waktu sebelum pandemi kan saat ulang tahun BCA kita selalu mengadakan expo, expoversary secara offline. Nah, pada saat tahun 2020 itu kan saya bergabung di BCA di bulan April, kemudian di bulan Februari 2021 itu kita berpikir ini kan masa pandemi, kita nggak bisa melakukannya secara offline. Jadi kita pikirkan kita coba deh lakukan secara online. Nah, itu eksperimen tuh. Kita coba secara online. Bisa nggak secara online? Ya, ada banyak lessons learned sih. Kalau dibilang berhasil sepenuhnya juga enggak. Dibilang gagal juga enggak. Karena memang kalau mau beli rumah ya, rumah kan big ticket item. Kalau cuma lihat-lihat di website aja, kayaknya kurang. Iya, betul. Kalau properti itu touch-based living, Pak. Betul. Bahkan untuk mobil juga sama gitu kan. Orang kalau mau beli mobil, dia senang sekali datang ke mana, ke dealer, ke showroom, ya dia lihat, dia buka pintunya, duduk, mainin sedikit. Jadi kalau yang secara online agak berat terus terang. Tapi ada banyak lessons learned di sana. Yaitu untuk yang online pun kita melihat bahwa kalau kita minta nasabah masukin data sendiri, itu banyak nasabah yang belum terbiasa. Oh iya. Jadi akhirnya kita gunakan pendekatan hybrid. Jadi kita bantu untuk memasukkan data-data ke dalam sistem. Ya, itu satu lessons learned yang menurut saya bagus. Yang kedua lessons learned-nya adalah bahwa online ini ternyata merupakan satu cara untuk terus mencapai target kita. Karena pada saat kita kembali ke offline, online-nya pun tetap jalan. Oh iya, jadi offline kan paling 4 hari kan, kita nggak mungkin lakukan offline di satu tempat itu lebih dari 4 hari, kan itu menyedot resources sekali. Tapi online-nya tetap bisa berjalan, dan teman-teman di cabang itu sangat membantu sekali. Jadi kadang-kadang nasabahnya dikumpulkan di cabang, ya sambil lihat online-nya nih seperti apa. Kalau dia tertarik, dibantu untuk pengisian formulirnya. Dan online ada keunggulan. Jadi kalau di online itu sebenarnya pricing-nya sama dengan offline. Tidak ada perbedaan sama sekali. Tapi keunggulannya adalah prosesnya lebih bisa di-track gitu. Oh iya, jadi kayak Anda misalnya mau tahu
ini udah sampai di mana nih prosesnya, itu bisa masuk ke website, dilihat, oh sekarang masuk dalam tahap analisa, nanti masuk kemana. Tapi memang kunci untuk analisa adalah penyampaian dokumen. Nah, ya itu dia. Kalau penyampaian dokumennya lama, ya prosesnya bisa lama. Ya tergantung. Itu ya, kelengkapan dokumennya juga ya. Kalau dokumennya lengkap, kita masukin secara online. Kita bisa proses untuk rumah second itu dalam waktu 5 hari. Kalau untuk rumah baru dalam waktu 3 hari. Jadi udah ada keputusan. Gitu. Jadi online ini sangat membantu gitu proses kita. Jadi itu yang kita lakukan selama pandemi. Selain itu juga kita melakukan banyak perbaikan dari segi proses kita supaya prosesnya lebih efisien. Jadi kalau teman-teman di tempat saya itu dia ada inisiatif namanya Kaizen. Dia selalu melihat alur proses kita ini. Ada nggak proses-proses yang bisa kita potong? Oh, justru ya, atau kita konsolidasikan. Karena kalau kita bisa konsolidasikan kan jadi lebih cepat prosesnya. Ya, betul, ini jadi hal-hal seperti itu yang amat sangat membantu kita. Nah, perubahan mendasar apa Pak yang dari ada tambahan online? Saya nggak bilang menggantikan ya, tapi tambahan online itu ada perubahan mendasarnya nggak Pak? Sebenarnya yang kita harus pikirkan ya sistemnya aja. Ya, pastikan sistem kita bisa diakses, ya kan? Kalau offline kan lebih kepada banyak people interaction ya. Cuman kan memang kita tahu kayak saya bilang tadi, kalau offline kan cuman 3 hari, 4 hari, udah gitu selesai. Kadang-kadang orang kalau beli rumah, itu dia nggak langsung putuskan di tempat. Dia datang, ya, dia lihat-lihat, ada yang ini, ada yang ini, dia mikir dulu kan, dia pulang dulu. Nah, baliknya itu baru dia ke cabang. Nah, dengan sistem online, baliknya dia masukin ke online bisa. Untuk generasi yang lebih muda, mereka terbiasa kok masukin data online. Tapi kalau yang lebih senior, dia bisa ke cabang, nanti dibantu oleh tim kita yang di cabang untuk pengisian formulirnya. Nasabah BCA itu kan besar sekali ya. Jadi ada 30-an juta nasabah. Kita bagi dalam berbagai segmen. Jadi yang paling banyak itu segmen mass market. Kemudian ada lagi segmen yang namanya segmen upper mass, ada lagi segmen yang namanya segmen affluent, dan yang terakhir adalah segmen high net worth. Itu dari satu segmentation. Dan penetrasi kita memang di segmen yang upper mass, apalagi yang mass market itu masih sangat kecil. Untuk KPR. Jadi potensi untuk pengembangan KPR di BCA itu masih sangat besar. Apalagi kita tahu bahwa rumah adalah kebutuhan masyarakat. Jadi kita sih hopeful ya bahwa tahun ini juga pertumbuhannya akan bagus. Saya belum bisa rilis angka bulan Juni karena 2 minggu lagi baru kita rilis. Tapi so far pertumbuhannya on track dengan target kita. BCA kan tahun ini menargetkan pertumbuhan kredit itu 12%. Targetnya 12%. Dan saya rasa kita on track kok dalam pencapaian pertumbuhan KPR kita di semester pertama ini. Mudah-mudahan semester kedua kalau bisa kita lebih tingkatkan lagi. Jadi konsumer kita itu sangat healthy. Kalau kredit konsumer ya untuk Anda ketahui itu ada KPR, ada juga KKB, kredit kendaraan bermotor, ada yang untuk mobil, ada yang untuk motor, ada juga kredit yang dibawa Pak Santoso, yaitu kredit card. Unsecured ya. Jadi ada 3 bagian. Dan saya rasa pertumbuhan kredit dari ketiganya ini juga lumayan kuat. Ya, kalau KPR sendiri berapa persentasenya Pak dari konsumen? Kita termasuk besar ya. Kalau di KPR, seingat saya itu mayoritas daripada pertumbuhan kita itu balance kita itu adanya di, mungkin saya lihat ya sebentar datanya. Konsumer kita di bulan Maret 2023 itu ada 174,5 triliun. Komersial dan SME ada 211 triliun. Kalau korporasi sekitar 320 triliun. Jadi sekali lagi ya, korporasi 320 triliun, komersial SME 211 triliun, konsumer 175 triliun. Dari 175 ini, hampir 110 itu mortgage, KPR. Motor vehicle sekitar 48, kartu kredit dan yang lain itu 17 triliun. Jadi kalau dihitung itu memang mayoritas itu ada di KPR. KPR hampir 110.
di Maret tahun 2023 dari 175. Dari 175, iya berarti hampir 90% lah ya bisa gitu. Nggak sampai 90 sih, mungkin gitu ya. Hampir 80-an lah kali ya. Karena motor vehicle juga lumayan. Ini ya. Nah itu dari KPR sendiri ada ini nggak Pak data yang rumah berapa, apartemen berapa gitu? Mayoritas itu rumah ya? house. Apartemen hanya 4-5% aja. Oh. Nggak banyak. Nggak banyak. Ya, Itu memang karena kondisi pasar atau memang? Nggak, gini, memang kita ini kan nggak terlalu agresif masuk ke apartemen. Ya, kalau rumah pun juga masih banyak diminati oleh kalangan milenial. Oh iya. Karena yang mereka cari sekarang kan rumah, ya kalau yang di bawah 1 miliar, sama antara 1 sampai 2 miliar itu populer sekali itu untuk kalangan milenial. Dan mereka kalau ngambil KPR dari kita, karena kan kita memiliki pricing yang bervariasi. Ada yang fix 3 tahun, fix 5 tahun. Yang mereka suka tuh ya kalau anak-anak milenial itu adalah yang panjang. Karena kan mereka juga mungkin gajinya belum terlalu besar ya, jadi diambil yang jangka panjang. Tenornya 20 sampai 20 tahun, ada yang pricingnya berjenjang, jadi 5 tahun pertama seperti ini, 5 tahun berikutnya seperti ini. Dan mereka itu senang yang tipe-tipe seperti itu. Kalau segmen yang lebih affluent, dia lebih suka yang jangka pendek. Jadi mereka nggak perlu sampai, karena uangnya juga udah ada lebih ya, dibandingkan dengan anak-anak muda yang milenial. Jadi kalau mereka itu lebih jangka panjang yang diinginkan. Kalau anak muda itu mereka ambil KPR tuh sampai berapa sih Pak biasanya? Katanya kan sekarang juga banyak yang berharga miliaran mereka sesanggup. Sekarang sih memang harganya udah agak mahal ya. Jadi maksudnya yang banyak juga sekarang di daerah yang agak jauh sedikit dari Jakarta, tapi akses dengan kereta apinya lumayan, daerah Ciputat ke sana, itu mungkin masih ada yang di bawah 1 miliar. Tapi ada juga yang udah di kisaran 2-3 miliar gitu. Dan untuk mereka itu kalau cicilannya jangka panjang mereka masih bisa afford itu. Karena rumah kan juga investasi ya. Jadi orang juga tahu kalau investasi di rumah ini pasti akan menguntungkan. Jadi kayaknya banyak banget program itu juga ya Pak ya. Yang bunga berjenjang, terus yang apalagi yang fixnya pendek kayak gitu. Kalau dibilang ada berapa banyak tuh Pak? Waduh, banyak sekali. Saya tuh nggak ingat, nanti Anda bisa cek di website ya kalau itu sih, karena variasinya banyak sekali, permutasinya banyak sekali. Dan kita bisa memberikan bunga yang kompetitif karena suku bunga dana kita itu termasuk yang paling rendah. Cost of fund kita termasuk yang paling rendah. Sekarang berapa Pak? Kalau di 1%. Jadi cost of fund kita sekitar 1%. Karena kasa kita, current account savings account kita, proporsinya juga lumayan di 81%. Jadi karena kita memiliki dana murah yang kuat, kita bisa memberikan pricing yang juga bagus. Dan kita selalu jaga kualitas kredit kita. Jadi NPL di kita pun itu di 1%, nggak besar. Jadi bagus sekali. Dan loan at risk kita juga bagus. Bahkan nanti di angka Juni ini akan terlihat lebih bagus lagi. Jadi loan at risk adalah loan yang beresiko ya, termasuk loan yang direstrukturisasi, yang bermasalah waktu COVID. Itu kondisinya udah jauh membaik kalau di kita. Karena keunggulan kita sekali lagi adalah kita memiliki nasabah base yang sangat kuat. Jadi teman-teman di individual consumer banking itu bisa memberikan data-data kepada cabang untuk tolong lihat ya nasabah ini kayaknya berpotensi nih. Bahkan kita ada yang pre-approve. Jadi ada yang ke Expo itu udah dapat pre-approve, Bapak pre-approve untuk pinjaman KPR sampai misalnya 5 miliar gitu. Jadi datang ke Expo udah ada pre-approval. Jadi tinggal milih. Gitu kalau dia mau. Jadi hal-hal seperti ini kita bisa lakukan karena kita juga memiliki data analytics yang lumayan baik. Nah itu Pak, menjaga kualitas kredit ini, terutama kan anak muda kan katanya milenial itu kan pekerjaannya walaupun dia sudah mampu tapi bisa up and down. Sementara ini jangka panjang tenor. Bagaimana itu menjaganya itu? Nah, itu penting ya. Jadi kriteria seleksi kita juga kita selalu perbaiki. Ya. Sebenarnya yang penting adalah kita lihat track record dari orang ini. Memang kalau untuk anak-anak yang masih muda sekali, track recordnya kan belum terlalu banyak. Tapi kan tetap kita bisa lihat dia kerjanya di mana. Dan banyak juga nasabah kita itu adalah nasabah payroll.
Jadi kalau udah masuk ke dalam payroll kan kita tahu perusahaannya. Tiap bulan gajinya ditransfer ke rekening BCA. Jadi kita udah lebih nyaman gitu. Jadi memang kita nggak agresif sembarangan kita melepas kredit. Itu terlihat dari angka NPL kita yang boleh dikatakan termasuk yang paling rendah. Jadi menjaga itu ya. Jadi itu kita jaga sekali. Ya seperti itulah. Dan sekarang ini ya payroll sangat membantu ya karena banyak sekali kan nasabah kita yang payrollnya di BCA. Itu data yang luar biasa baik. Kalau sekarang juga ada KPR take over kayak gitu. Nah, BCA gimana Pak? Ini? Gini, kalau take over ya yang lebih sering di take over justru nasabah kita gitu. Karena ya seperti kita ketahui ya kita memiliki risk acceptance criteria yang sangat baik, terlihat dari angka NPL kita yang sangat rendah. Jadi kalau nasabah kita itu dapat approval dari BCA, apalagi udah jadi nasabah BCA, kadang-kadang juga dideketin oleh bank lain. Tapi karena kita memiliki pricing yang sangat kompetitif, nggak gampang juga untuk take over nasabah kita gitu. Dan kita terus terang untuk take over dari bank lain ada, tapi itu bukan strategi utama. Ya, strategi utama kita adalah ke yang baru. Yang ya, baru kita ngapain sih ngambilin dari bank lain, ya kan? Itu kan nggak perlu amat. Karena kita memiliki nasabah base yang udah sangat kuat. Dan saya kira karena pricing kita bagus, risk acceptance criteria kita juga bagus, saya sih hopeful bahwa dari dalam aja kita udah bisa kok dapetin pertumbuhan yang baik. Ininya ya. Nah, secara ini juga umum kan persaingan bunga nih bisa dibilang agak ketat lagi nih. Gimana BCA? Sementara BCA ini suku bunganya termasuk rendah kan ini. Kalau kita sih udah rendah sekali ya suku bunga. Jadi kita nggak mungkin akan going lower lagi ya. Banyak memang bank-bank pesaing, ya memang dalam pasar kan pasti ada persaingan, dan mereka pasti juga ingin juga untuk bisa berkompetisi dengan BCA. Dan kita sih terbuka aja kalau mereka mau memberikan penawaran yang juga bagus bagi nasabah gitu, kan yang diuntungkan kan end user juga, nasabah juga. Jadi persaingan hal yang biasa kok, saya nggak pernah khawatir dengan persaingan. Tapi kecenderungannya di tahun ini akan naik atau gimana Pak? Kan bunga ya? Bunga. Sedikit mungkin, sedikit ya? naik. Tapi menurut saya masih tetap bagus ya pricingnya. Kalau naik sampai tinggi sekali sih saya rasa enggak. Karena kan Anda tahu Bank Indonesia juga menjaga suku bunga dengan baik. Ya kita lihat juga kemarin data inflasi di Amerika juga udah ada penurunan yang signifikan ke level 3%. Jadi sepertinya Bank Sentral Amerika pun kalaupun dia naikin bunga lagi paling 1 kali lagi, maksimum 2 kali lagi, kemudian dia keep constant. Jadi kalau saya lihat sih kenaikan bunga dari Bank Sentral dari segi moneter mungkin mudah-mudahan udah nggak ada lagi, ya. Tapi penurunan suku bunga dari Bank Sentral pun mungkin belum akan terjadi dalam waktu singkat juga. Karena di Amerika itu meskipun inflasi udah tinggal 3%, itu masih di atas daripada target mereka. Target mereka kan harus di bawah 2%. Gitu. Seperti itu. Jadi kayaknya kalau ketakutan di awal tahun kan kayak aduh nih suku bunga akan naik tinggi lagi kayaknya. Ternyata kan enggak kan? Iya. Bahkan suku bunga KPR kita bisa pertahankan segitu lama suku bunga rendah meskipun bunga deposito udah naik ya, itu kan kita bisa jaga. Ada, ini sudah mau masuk semester kedua, ada program baru lagi nggak Pak untuk KPR? Kita nggak ada program baru, tapi nanti ada expo lagi nih di bulan September. Karena kita expo biasa dilakukan 2 kali. Ya, jadi nanti kita ada expo lagi di bulan September. Ya kita lihat nanti gimana. Karena justru di second half ini memang saat kita juga untuk mengenjot pertumbuhan kredit lagi. Iya. Walaupun sebenarnya kayaknya sudah tercapai nih di ini. Dibilang tercapai enggak kan, kalau KPR itu kan ada run off-nya. Jadi ada penambahan plafon baru, ada penambahan outstanding baru, tapi ada yang pelunasan juga kan. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kita udah capai target, kita diam-diam aja. Kalau kita diam aja tuh turun malah. Karena yang lunasin kan makin lama makin banyak kan. Ini kan orang tiap bulan bayar cicilan, ya kan. Jadi tetap harus tumbuh. Dan justru semester kedua ini adalah semester di mana kita biasanya tumbuh dengan baik juga. Nah itu sebagai nomor 1 terus nih Pak. Ini kan kita udah bertahun-tahun jadi bank swasta nasional bisa dibilang nomor 1. Tidak hanya KPR saja atau mortgage saja. Ini terutama consumer, bagaimana untuk bisa mempertahankan terus nih Pak ininya? Harus ada inovasi ya. Jadi pertama itu inovasi penting.
kita lihat sendiri apa yang terjadi saat pandemi. Saat pandemi itu kan, waduh, itu serem sekali ya. Kita lockdown, nggak ada lockdown sih, tapi kan PSBB itu seperti lockdown sebenarnya. Jalan Sudirman kan kosong, sepi sekali. Kantor tutup. Kantor tutup. Nah, kita bersyukur saat itu kita udah banyak melakukan inovasi di sistem pembayaran. Jadi dengan online, mobile banking kita, internet banking kita jalan. Dan ternyata itu membuahkan hasil. Pada saat pandemi, pada saat orang nggak bisa ke cabang, pada saat orang nggak bisa ke kantor, dia tetap bisa melakukan transaksi perbankan. Jadi inovasi itu memang penting sekali. Dan kita adalah bank yang selalu berpikir ke depan. Kita melihat inovasi-inovasi apa lagi nih di segala lini bisnis ya, bukan hanya di consumer yang kita harus lakukan, baik di sistem pembayaran, baik di consumer loan, baik di KPR, itu apalagi yang harus kita lakukan. Yang kedua adalah adaptability. Kita harus bisa terlalu beradaptasi ya dalam kondisi pandemi, dalam kondisi endemi, dalam kondisi normal, itu kita harus siapkan infrastrukturnya dengan baik. Yang ketiga adalah efisiensi. Ya, kita tetap harus efisien. Kenapa harus efisien? Bukan dalam rangka untuk mengurangi orang, tapi kita ingin bisa memproses lebih banyak transaksi tanpa menambah jumlah orang. Ya, atau kalau nambah pun ya nambah sedikit-sedikit aja. Ini penting karena transaksi kita kan makin lama makin tinggi dan masyarakat makin terbiasa dengan menggunakan transaksi online. Jadi untuk pemrosesan KPR aja juga kita banyak melakukan efisiensi melalui program-program seperti Kaizen. Jadi Kaizen itu tim saya di KPR selalu melihat dengan objektif gitu. Kok kita kalau ngerjain approval ya mesti bolak-balik dari satu meja ke meja lain. Apa nggak sebaiknya nggak begitu gitu? Apa prosesnya kita gabung aja? Itu dari bottom up approach. Jadi anak-anak ini yang punya ide sendiri gitu. Dan karena ini dari bottom up, ownership-nya lebih kuat. Jadi pada saat diimplementasikan, mereka dengan semangat mengimplementasikan. Beda kalau pemerintah dari atas kan. Kalau perintah dari atas kan kadang-kadang, wah ini bos nggak ngerti nih, bikin pusing aja. Tapi kalau ini adalah ide dari mereka sendiri itu luar biasa. Ya, jadi sekali lagi inovasi, adaptability, dan efisiensi. Itu adalah kuncinya kalau di BCA. Dan pastinya konsumen jadi lebih diuntungkan lah ya pastinya ya. Kalau kita ada prinsipnya kan kita harus mau repot. Oh gitu ya. Kitanya yang repot, nasabah jangan repot. Gitu. Karena kalau kita mau terus eksis, ya slogan dari manajemen adalah kita harus mau repot, ya supaya nasabahnya tidak direpotkan. Makanya kita harus pikirkan semua inovasi-inovasi. Dan nggak bisa hanya berpikir 1 tahun ke depan. Kita harus mikirnya tuh agak jauh. Sekarang ini agak challenging untuk mikir agak jauh karena kan dunia berubahnya cepat banget. Betul. Makanya agility itu penting, adaptability, agility itu penting. Jadi kita kalau punya rencana kerja ini, kita harus juga siap untuk merubah rencana kerja tersebut kalau diperlukan. Nah terkait dengan perubahan yang sangat cepat, Bapak melihat terutama properti ini, Mbak. Pasar properti sekarang gimana, Mbak? Kaitan dengan? Kalau properti sih memang kebutuhan masyarakat ya. Jadi industri properti sendiri sih yang namanya inovasi mungkin nggak terlalu banyak. Ya orang bangun rumah, tapi inovasinya ada, yaitu dia bikin bukan cuma bangun rumah, tapi dia bikin lingkungan yang luar biasa, jadi satu ekosistem. Ya kan kita lihat beberapa pengembang kan melakukan hal seperti itu. Tapi dari segi kebutuhan konsumer itu memang selalu ada. Kalau untuk yang namanya properti, ya karena biar gimana juga orang tuanya punya rumah, anaknya juga pasti kan ingin punya rumah, ya. Jadi dan dia juga tahu rumah adalah investasi. Dan ini masih merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat. Jadi inovasinya lebih di segi kita sebagai penyedia jasa untuk supaya mereka itu bisa memiliki rumah. Dan KPR ini saya sering cerita ke anak-anak saya bahwa kita melakukan hal yang baik loh kalau bantu orang jadi punya rumah. Kan KPR ini kan ya memang orang ini kan tadinya ingin punya rumah tapi kan income-nya belum cukup, ya penghasilannya belum cukup. Tapi kan dengan kita berikan pembiayaan, mereka akhirnya bisa memiliki rumah. Dan saya sendiri dulu waktu awal-awal juga ambil KPR gitu. Karena saat itu saya belum punya uang juga untuk beli tunai kan. Jadi ya mau nggak mau saya ambil KPR dan itu sangat membantu. Ya, jadi masyarakat juga pasti ingat bank mana yang bantu mereka untuk beli rumah pertama. Itu penting sekali. Gitu, ya. Jadi itulah inovasi yang dilakukan itu lebih kepada dari pihak kami. Karena dunia selalu berubah dan masyarakat kita juga semakin maju ya. Indonesia kan juga pertumbuhan GDP-nya bagus. Jadi dengan sendirinya itu kebutuhan untuk rumah itu
besar. Gitu. Termasuk mungkin penyesuaian juga dengan pasar tertentu, seperti kayak katanya milenial itu belum berpikir untuk memiliki, tapi mereka lebih suka menyewa gitu kan. Iya. Milenial itu agak unik ya. Iya, itu dia agak kan. unik. Tapi ujung-ujungnya sih mereka pasti akan beli. Ini ya. Karena betul mereka kan mikir, nggak usah punya mobil, ini bisa ikut Uber lah, apalah gitu kan. Tapi ujung-ujungnya sih saya rasa mereka pasti akan mikir untuk punya rumah. Kita selalu educate kok ke anak-anak kita juga bahwa punya rumah itu nggak ada salahnya. Karena itu adalah investasi juga. Daripada uangnya kamu pakai untuk beli-beli yang nggak jelas gitu, ya. Betul. Mendingan uangnya dipakai untuk nyicil rumah. Toh akhirnya jadi milik kamu juga. Gitu. Dan harganya pasti kan kalau di tempat yang bagus, lokasi yang baik, harganya juga pasti akan naik. Sih. Dan itu yang harus terus diedukasi terus kepada milenial ya. Betul. Karena memang betul mereka tuh lebih kurang memperhatikan hal itu ya. Tapi saya rasa sih milenial sekarang udah lebih canggih kok. Udah investasi segala. Ya kan? Betul. Dia investasi milenial kan udah mulai banyak. Iya, ininya. Maka kan pembeli daripada ori, Sun Retail itu banyak dari kaum milenial sekarang. Mereka udah sadar ini perlu untuk investasi. Justru elemen investasinya makin banyak nih. Opsinya makin banyak. Properti sebenarnya makin bersaing juga sebenarnya ya. Betul. Oke, ini. Ada target khusus lagi nggak Pak di tahun ini Pak? Sama sih targetnya sih menurut saya. Jadi saya selalu tekankan ke teman-teman, kita memiliki target secara bank wide kan, target pertumbuhan kredit kita 12%. Bank wide ya, untuk seluruh segmen di BCA. Dan kurang lebih ya kita mengikuti target tersebut kan. Jadi targetnya juga nggak gampang memang, tapi konsumer ini kita yakin mudah-mudahan bisa tumbuh bahkan lebih cepat daripada target nasional kita gitu. Karena kebutuhannya tuh besar untuk KPR. KKB juga pertumbuhannya juga bagus ya. Kita lihat juga sejak pandemi udah mulai selesai, pertumbuhan kartu kredit kita juga bagus sekali. Dan kita juga bersyukur di kartu kredit NPL kita juga rendah. Karena memang kita memiliki risk acceptance criteria yang boleh dikatakan udah mulai baku gitu. Karena kita udah melakukannya banyak selama ini kan banyak sekali kita lakukan analisa. Dan ada banyak lessons learn-nya juga. Apalagi kita tahu kalau di nasabah BCA itu kan kita bisa melihat transaksi mereka, ya kan, uang masuk keluar, itu satu bagian yang luar biasa kalau kita analisa. Ya kan ketahuan dia tiap bulan masuk berapa, keluar berapa, belanjanya untuk apa, belanjanya itu bisa kelihatan. Jadi kalau dari big data kita itu kalau kita mau dalamin, datanya akan lebih powerful lagi gitu. Nah, terkait dengan data ini juga Pak, kan di Indonesia juga termasuk high net worth-nya people-nya itu pertumbuhannya tinggi sekali nih. Nah, BCA melihat ini bagaimana? Kan ada ini juga segmennya gitu. Iya. Pertumbuhan bagus karena kita juga melihat bahwa banyak nasabah kita kan juga banyak yang pengusaha, banyak yang pedagang. Dan memang pada saat pandemi kan mereka tidak mau spending kan. Jadi kalau Anda lihat pertumbuhan dana pihak ketiga bukan cuma di Indonesia loh, di Amerika Serikat juga. Saat pandemi itu kan pertumbuhan dana pihak ketiga naiknya tinggi sekali. Kenapa? Karena orang ya mau spending mau kemana gitu ya. Kalau orang kaya pun mau keluar negeri takut. Kan saat pandemi, saat pandemi semua orang itu terlepas orang kaya atau orang biasa. Takutnya cuma satu, takut mati, ya kan? Makanya dia batasi sendiri kegiatannya. Makanya pertumbuhan dana pihak ketiga bank itu tinggi sekali pada saat-saat pandemi. Di Amerika Serikat juga demikian, di negara lain juga demikian, karena mereka nggak bisa spending. Nah sekarang ini kan mereka udah mulai spending. Ya jadi saya lihat sih kalau di Indonesia dengan Indonesia GDP-nya makin tumbuh, kita selalu melihat ada migrasi kok. Dari yang tadinya upper mass, dia masuk ke segmen affluent. Dari affluent dia masuk ke high net worth. Jadi ini adalah progression yang menurut saya itu bagus sekali. Dan ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi kalau Indonesia terus tumbuh ya jumlahnya akan seperti itu. Kalau dari data BCA sendiri, high net worth itu membesar atau gimana Pak? Selalu membesar. Jadi kita itu ya, kalau saya itu melihat di cabang-cabang, itu selalu kita kasih yang namanya kelompok nasabah, namanya K1.
K1 itu adalah nasabah-nasabah gabungan antara affluent sama high net worth. Sama debitur yang pinjamannya di atas 2 miliar. Ini kan berarti orang-orang yang memang memiliki premium. Itu yang kita fokuskan. Kita nggak pisah-pisah ini. Lebih satu kelompok ini, kelompok K1. Itu 300-an ribu itu aja. Kita sebar ke seluruh Indonesia. Ini adalah nasabah-nasabah yang berpotensi, ya. Dan ini masih ada lagi nasabah upper mass, yang jumlahnya juga jutaan, yang sebenarnya potensi buat KPR, apalagi KPR yang jangka panjang. Kita tuh senangnya KPR itu adalah yang jangka panjang, karena kalau jangka pendek, aduh tiap 5 tahun lunas, ya kan, mesti nyari lagi penggantinya. Sedangkan kalau jangka panjang kan, ya tinggal di-maintain saja. Karena enak gitu kan. Dan kita mulai masuk ke segmen upper mass ini, ya karena saya bilang tadi bahwa mereka cenderung kalau beli rumah karena penghasilannya belum cukup untuk bayar dalam 5 tahun, dia pinjamnya waktunya misalnya 15 tahun, 20 tahun. Dengan program kita itu kan menarik, jadi ada yang berjenjang, ya, jadi bayar bunganya rendah dulu sekarang, nanti makin lama makin tinggi gitu. Tapi ya itu membantu sekali buat mereka gitu. Nah, ini sedikit tentang Bapak nih, Pak. Bapak ini background-nya kan teknik, tapi karir di perbankan terus. Apa sih Pak yang menarik dari bisnis perbankan ini, Pak? Perbankan adalah bisnis yang selalu dinamis. Gitu. Ya, jadi menarik sekali bahwa ini adalah industri yang nggak pernah tidur gitu. Ya, jadi meskipun background saya teknik dan ternyata banyak juga bankir yang backgroundnya teknik kok. Betul. Banyak bankir aeronautik dari banyak bankir yang backgroundnya pertanian juga banyak, ya kan. Beberapa bankir senior di Indonesia lulusannya dari pertanian gitu. Saya kebetulan dari teknik. Sebelumnya juga ada juga yang fisika nuklir juga jadi bankir ada. Ya kan? Yang penting adalah cara berpikir kita aja sih sebenarnya. Saya memang agak unik backgroundnya. Jadi waktu itu kan lulus kuliah. Ngambil waktu itu kuliahnya di Amerika ya, di MIT, ngambil sampai doktor lagi, sampai PhD, S3 di aeronautics. Tapi setelah itu saya lulus, saya masuk ke perusahaan konsultan dulu, ya, 10 tahun di McKinsey. Terus dari situ saya bergabung ke Bank Mandiri, ya, bagian Transformation Office. Itu pertama kali jadi bankir yang sesungguhnya, sebelumnya cuma konsultan aja gitu. Dari sana kemudian saya bergabung ke JP Morgan sebagai CEO-nya untuk Indonesia. Dan JP Morgan memang bukan bank retail, itu kan bank yang lebih ke korporasi, korporasi investment banking. Dan kemudian diajak bergabung ke BCA 3 tahun yang lalu. Dan di sini awalnya saya pegang kepatuhan dan manajemen risiko. Itu menarik karena saat itu saat pandemi. Saat pandemi di mana kita juga nggak tumbuh agresif saat itu. Ya kan, waktu itu kan banyak uncertainty. Tapi dengan saya masuk ke manajemen risiko dan kepatuhan, justru saya belajar banyak. Saya belajar banyak. Oh ini loh manajemen risiko yang kita perhatikan tuh di mananya gitu. Dan kemudian sejak setahun 3 bulan yang lalu saya diminta pegang consumer banking. Jadi ya ini perjalanan yang lumayan menarik dari seorang rocket scientist gitu. Akhirnya masuk ke perbankan dan di bidang yang berbeda-beda. Tapi consumer ini sangat menarik. Saya sangat menikmati masuk ke segmen consumer. Apa yang menarik dari consumer ini? Saya ini kan pegang ada beberapa divisi ya. Jadi satu divisi itu adalah KPR. Ya. Divisi lain adalah yang namanya Individual Customer Business Development atau ICB. Ya, yang berikutnya lagi adalah Wealth Management. Jadi Business Wealth Management juga di bawah saya. Dan saya sebagai direktur yang melakukan supervisi terhadap 3 anak perusahaan. Jadi ada BCA Finance, pembiayaan mobil, ya. Kemudian BCA Multi Finance, pembiayaan motor, dan juga BCA Life Insurance. Jadi 3 anak perusahaan di bawah saya ditambah 3 divisi itu. Jadi ini menurut saya menarik karena individual customer ini kan memang ada keunikannya masing-masing. Ya. Jadi kalau misalnya di individual consumer banking, kita kan ada berbagai segmen. Tadi saya cerita ada segmen yang high net worth, segmen affluent, upper mass, sama mass market. Kemudian kita juga ada yang namanya nasabah membership. Nasabah prioritas, nasabah soliter, itu kan memiliki karakteristik yang unik. Mereka memang bagian dari affluent atau high net worth, tapi mereka memiliki keunikan tersendiri. Ya. Jadi dengan pegang consumer ini, saya banyak juga berinteraksi dengan mereka gitu. Dan mereka ini juga kebanyakan adalah para pebisnis. Jadi kita bisa saling belajar. Saya juga belajar dari mereka kan. Bapak Ibu gimana pertumbuhan bisnis Bapak Ibu? Apakah
membaik, apakah ada tantangannya, ke depannya menurutnya gimana. Jadi ini kita saling belajar. Dan consumer ini karena bisnis individu, jadi interaksi personalnya itu penting sekali. Saya sangat menikmati. Kalau dulu waktu pegang korporasi di JP Morgan tuh lebih sedikit, ya kan nasabahnya juga nggak banyak. Tapi kalau nasabah individu kan nasabahnya banyak sekali. Tantangannya justru di situ. Ini, Pak, ya? Dan saya makanya kalau ke wilayah, kunjungan ke wilayah selalu lakukan beberapa hal. Yang pertama itu tentu saja ketemu dengan tim saya. Kan penting untuk ketemu dengan tim, dan mereka senang sekali kalau ketemu dengan pimpinan mereka ke wilayah. Yang kedua adalah saya selalu sempatkan diri ketemu dengan nasabah, ya, nasabah-nasabah individu, ya, khususnya nasabah high net worth, soliter, untuk bisa makan siang atau makan malam dengan mereka, dan itu sesuatu yang sangat insightful untuk saya belajar dari mereka. Yang ketiga adalah saya juga selalu berusaha untuk makan atau ngopi atau diskusi dengan second generation dari nasabah kita. Jadi ada second generation sama third generation, karena kan kita ini melayani nasabah bukan hanya yang usianya 70, 80, tapi juga nasabah yang 30, 40, bahkan 20-an. Dan banyak daripada anak-anak dari nasabah-nasabah senior kita ini juga sudah mulai aktif di bisnis. Dan saya berusaha untuk connect juga dengan mereka. Jadi 3 hal yang saya lakukan. Jadi ketemu dengan tim pasti, ketemu dengan nasabah yang senior pasti, dan juga ketemu dengan anak-anak mereka. Jadi lebih personal gini Pak ya. Dan itu saya bisa dapat gambaran gitu. Kalau anak-anak muda ini pemikirannya seperti apa gitu kan. Kalau ayah ibu mereka pemikirannya seperti apa. Itu pembelajaran yang luar biasa. Itu jadi akhirnya menjadi mungkin akhirnya ide untuk program atau jadi connect dengan mereka. Betul. Jadi ini adalah kita sebut mereka tuh BCA Young Community. Jadi anak-anak atau bahkan cucu-cucu dari nasabah-nasabah senior kita yang kita ingin untuk BCA tetap maju ke depan, kan kita harus pastikan kita tetap relevan across all generation, kan bukan hanya dengan yang senior, tapi dengan yang lebih muda pun kita harus tetap relevan. Makanya penting untuk kita connect dengan mereka. Ya, personal banking ini adalah lebih kepada personal touch kan, kita harus bisa ketemu dengan mereka. Itu mungkin juga yang berubah dari, kalau saya sih mengamati sebagai nasabah gitu, bank sekarang juga lebih personal gitu ya, pendekatan ya Pak ya, gitu ya. Itu penting sekali. Itu penting sekali. Nah, Bapak sebagai ketua IBI nih, Pak, bagaimana melihat bankir terutama nih, Pak? Bankir Indonesia sekarang kayaknya sudah bisa dibilang diakui di Asia sudah ini, Pak ya. Kita terus terang patut bangga ya. Dulu itu yang saya ingat itu kita kan khawatir sekali, wah kalau Indonesia marketnya dibuka oleh dengan masuknya bank-bank asing, nanti bank-bank lokal tidak bisa berkompetisi. Ternyata kan nggak demikian. Dominan daripada bank-bank terbesar ini masih tetap aja. Swasta nasional masih ya. Lihat itu bank-bank Himbara masih sangat dominan, ditambah BCA, ditambah beberapa bank lain. Itu kita masih sangat dominan. Jadi kita nggak usah takut kok berkompetisi dengan bankir-bankir dari luar negeri, karena kita pun banyak yang memiliki banyak bankir-bankir yang kompeten. Memang ke depan kita harus pastikan bahwa bankir-bankir ini tidak hanya paham mengenai manajemen risiko, tidak hanya paham mengenai sales and marketing, tidak hanya paham mengenai segi keuangan dari perbankan, dia harus paham juga mengenai teknologi. Karena kan digitalisasi ini udah bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Dan sekarang kan perkembangan bank digital sekarang pesat sekali, Pak. Ya, saya nggak ngomongin bank digital, saya ngomongin mengenai digitalisasi, termasuk komputerisasi, termasuk data analytics, termasuk artificial intelligence, termasuk juga resiko-resiko baru yang akan muncul, kan, resiko cyber misalnya, serangan cyber, hacker. Dulu resiko itu nggak pernah muncul kan dalam benak seorang bankir, karena bankir mikirnya resiko kredit aja, resiko kredit, resiko pasar, resiko likuiditas itu yang utama tuh sebagai seorang bank, resiko operasional. Tapi sekarang kan justru resiko cyber ini sesuatu yang harus dipikirkan masak-masak oleh seluruh bankir. Kenapa demikian? Karena kalau resiko kredit, kerugian bank itu hanya pada sebatas kredit yang kita salurkan. Misalnya saya meminjamkan 100 juta rupiah kepada seseorang. Dia nggak bayar, kerugian saya ya 100 juta rupiah, dikurangin jaminannya misalnya. Tapi kalau risiko cyber, kita kan nggak tahu dampaknya seperti apa terhadap reputasi, itu mengerikan sekali. Makanya banknya harus paham mengenai risiko ini. Berikutnya adalah terkait dengan ESG.
environmental social governance. Ya, ESG ini menjadi bagian yang semakin penting. Ya, di mana-mana investor kita bilang, apakah Anda menerapkan ESG dengan baik? Dan ESG ini bukan cuma lingkungan. Dilihat bagaimana dengan penanganan isu-isu sosial, bagaimana dengan penanganan dari segi governance. Ini semua menjadi bagian yang tidak terpisahkan. Jadi Bankir ke depan ini harus paham mengenai aspek-aspek keuangan, kayak manajemen risiko, sales and marketing, aspek-aspek finance seperti yang dulu. Ditambah harus paham juga mengenai digitalisasi dan risiko-risiko baru yang timbul dari digitalisasi. Yang ketiga adalah harus juga paham mengenai demand dari stakeholder kita terkait penerapan ESG. Ini semakin penting. Dan ESG ini udah menjadi suatu keniscayaan. Kita harus implementasikan ESG dengan baik karena dunia makin panas. Karena Anda lihat bencana alam udah makin sering sekali terjadi dan itu mengerikan kalau kita nggak lakukan sesuatu. Ini ada 3 bagian. Tadi Anda bicara mengenai bank digital. Ya, bank digital adalah bagian yang tidak terpisahkan dari ekosistem bank kita juga. Tapi memang dimanapun juga ada tantangannya juga. Ya, kalau di Indonesia ini kan masyarakat masih banyak juga yang masih ingin datang ke kantor cabang. Pelayanan-pelayanan juga masih banyak yang dilakukan di kantor cabang. Bahkan kita juga melihat bahwa pembukaan rekening online. Sekarang kan di BCA Anda bisa buka rekening secara online. Yang tumbuhnya paling cepat adalah di kota-kota di mana kita ada kantor cabang. Padahal sebenarnya PMall kan bisa dibuka di setiap kota. Tapi justru di kota-kota yang ada cabangnya, pertumbuhannya itu paling cepat. Karena nasabah itu meskipun buka rekening secara online, dia ingin melihat ini ada gedungnya. Oh, ini ada gedungnya ini, berarti real gitu, masih percaya dengan gedungnya gitu. Jadi kedepannya sih saya rasa, karena kan banyak sekali nih bank-bank digital, ya mereka memiliki value proposition yang berbeda dengan kita, dan kita lihat aja bagaimana evolusi mereka ke depan gitu. Kita nggak merasa mereka sebagai pesaing yang akan menggantikan kita kok. Jadi kita mungkin akan hidup berdampingan. Karena bank itu juga bisnis kepercayaan soalnya Pak ya. Betul, kita sama ngomongnya kepercayaan. Itu karena itu benar sekali. Jadi yang mungkin yang baru ya memang mereka harus membangun dulu ya kepercayaan. Dan harus ada ekosistemnya juga. Dan itu bukan sesuatu yang mudah. Nggak apa-apa, kita sama-sama koeksis. Kayak kita juga dulu koeksis dengan fintech. Dulu kan banyak orang yang bilang wah dengan adanya fintech nanti bank ini akan kena dampak negatif. Ternyata kan nggak demikian. Kita koeksis kok dengan fintech. Fintech juga nasabah kita. Demikian juga dengan bank digital. Saya sih melihatnya seperti itu. Tapi bank kiri mereka masuk di IB nggak? Masuk ya? Semua. Jadi IB itu adalah Ikatan Bankir Indonesia. Jadi siapapun yang bekerja di bank itu bisa bergabung di IB. Gitu ya. Ini kita akan mulai lakukan regenerasi juga di IB, di mana pengurusnya akan lebih banyak lagi yang kalangan yang lebih muda gitu. Karena generasi saya pun ini udah agak ketuaan, saya 55 tahun usianya. Jadi mungkin harus generasi yang lebih muda lagi nanti untuk menggantikan saya 4 tahun lagi gitu sebagai ketua Ikatan Bankir. Seperti itu. Terima kasih Pak kesempatannya dan penjelasannya. Semoga bermanfaat. Thank you.